disuguhin, tak pikir pacitan apa. Nah, nggak taunya gula. Ini gula merah dari nira kelapa. 8 pohon bisa berapa kilo, Mas Bro? 8 pohon kalau pagi itu sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo? Pagi 1,5 kilo. Kalau satu hari satu malam berarti 2,5 kilo. Oh. Nah, sekian ya Mas. Jadi, nah ini. Kalau kita bertamu kemudian dapat minuman sama gula, nah cara menikmatinya begini. Jadi minum dan ini ya. Mantap. Jadi sensasinya lain. Kita makan gula dengan kita minum teh manis atau dan sejenisnya. Sekarang harga gula berapa, Mas, kilo? Sekitar 16.000 1 kilonya. 16.000 1 kilo. Berarti kalau satu hari pagi sore berarti dapat sekitar 2,5 kilo. 2,5 kilo berarti 16 kali 2 32 sama 8. Berarti 40. Sekitar 40.000 satu hari. Nah, jadi penghasilan penderes dengan 8 pohon kurang lebih 40.000. Nah, ini mungkin teman-teman penasaran proses sampai jadi gula ini kayak apa. Nah, kita akan ikuti Mas Parjono hari ini menderes nira kelapa untuk menghasilkan gula merah atau gula Jawa. Oke, tetap ikuti kegiatan rumah rumah hari ini dengan Mas Parjono. Oke, siap. Kita deres. Oke. Siap. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah membersihkan bumbung. Nah, bumbung yang digunakan pada umumnya adalah terbuat dari bambu. Nah, bambunya adalah bambu petung. Nah, ini termasuk yang digunakan Mas Parjono ini adalah bambu petung. Nah, para petani dia selalu menjaga kebersihan dari bumbung tempat untuk menyadap nira ini agar ya terhindar dari kotoran-kotoran yang dirasa dia kemudian akan memberikan dampak pada hasil gulanya nanti. Nah, nanti kan setelah selesai mencuci itu bumbung-bumbung ini dikeringkan sebentar, memastikan bahwa tidak ada air di dalamnya, sehingga nira yang dihasilkan betul-betul murni tanpa ada tambahan air atau tercampur air. Nah, langkah yang selanjutnya adalah memberikan satu bahan tambahan, yaitu kalau di sini dinamakan laru namanya, terbuat dari
getah. Getah yang dipakai adalah getah pohon manggis. Nah, ini dia fungsinya juga sebagai pengawet gula, pengawet atau juga agar gula ini bisa lebih kering. Nah, makanya digunakan getah pohon manggis sebagai salah satu bahan tambahannya. Jadi nanti gula yang dihasilkan akan bagus, kering. Nah, selanjutnya kita ikuti nih Mas Parjiono nderes atau menyadap nira. Nah, Mas Parjiono ini menyadap 8 pohon kelapa. Kebetulan lokasinya di sekitar rumah, jadi tidak terlalu jauh. Nah, rata-rata per pohon itu 2 bumbung, yang dipakai adalah 2 bumbung, 2 sampai dengan 3. Nah, cuma mayoritas adalah 2. Nah, 2 ini artinya 2 yang disadap, kemudian sisanya ada beberapa tangkai yang dijadikan kelapa. Nah, jadi agar ada keseimbangan antara gula dan kelapa. Nah, itu. Nah, seperti tadi dibilang Mas Parjiono, rata-rata dari 8 pohon itu selama 1 hari, artinya 2 kali sadap atau 2 kali deres, itu kurang lebih hasilnya adalah 2,5 kilogram gula, dan kalau dinominalkan sekitar 40 ribuan. Nah, itu sebagai sedikit gambaran hasil yang didapat oleh para penderes, sekitar 40.000 dalam 1 hari. Nah, penderes di sini skillnya sangat luar biasa. Memanjat pohon kelapa yang tingginya 20-an meter itu tidak sampai 1 menit, sangat cepat. Nah, sangat terlatih. Nah, kali ini kita masih dengan kondisi santai saja. Nah, nanti next kita akan bikin video tentang skill para penderes, kecepatan dari bawah sampai ke atas sampai dengan turun lagi membutuhkan waktu berapa menit atau berapa detik. Nah, ini biasanya kalau para penderes itu dari beberapa pohon, bumbung dari pohon ini itu akan ditaruh di bawah pohon, biasanya dikasih cantelan. Nah, kemudian ditinggal untuk memanjat ke pohon berikutnya, kemudian ditinggal lagi dan seterusnya seperti itu. Kemudian nanti dari pohon yang paling terakhir saat mau pulang tinggal ngambilin dan seterusnya. Nah, sehingga tidak ribet. Nah, ini Mas Parjiono udah selesai nderes 8 pohon di sekitaran rumah. Nah, ini seperti tadi saya bilang, jadi tinggal ngambilin bawa pulang. Di bawah pohon bumbung selalu dicantelkan di situ. Nah, kebetulan nih rumah Mas Parjiono ada di atas sedikit, ya tidak terlalu jauh dari lokasi nderesnya. Nah, jadi beji ini memang tempatnya ya perbukitan, jadi rumah antara penduduk ada di atas bawah. Nah, ini rumah Mas Parjiono. Nah, selanjutnya yang dilakukan Mas Parjiono adalah menuang ke dalam ompreng atau wadah. Nah, ini selalu diberikan saringan agar kotoran yang ada di bumbung itu bisa terpisah. Nah, kotoran di sini ada lebah, kemudian semut, ada juga bunga-bunga kelapa di situ. Nah, ini yang kita saring agar gula yang dihasilkan juga nantinya bersih dari kotoran-kotoran yang tidak perlu.
Nah, ini dia wujud dari kotoran-kotoran yang saya maksud. Nah, itu ada lebah, ada kupu, ada juga bunga kelapa yang rontok di situ. Nah, setelah selesai, ini selanjutnya masak. Nah, untuk menghasilkan gula ini butuh waktu cukup lama dari saat kita mulai memasak sampai dengan jadi itu kurang lebih 4 jam. Nah, 4 jam bukan waktu yang sebentar. Artinya kita untuk menikmati manisnya gula itu kita butuh proses yang cukup panjang. Nah, ini, nah kondisi ini sudah mulai tua, kalau orang sini bilang sudah mulai tua. Artinya kira-kira 1 jam lagi itu nanti bisa mulai diproses untuk menjadi gula. Nah, ini seperti ini. Jadi air nira tadi mulai mengental. Nah, ini sudah matang, sudah siap diproses. Nah, kalau di sini orang bilang namanya ngupluk. Nah, ngupluk atau mengaduk-aduk gula yang sudah mengental ini, air gula yang sudah mengental ini untuk terus diaduk-aduk sampai dengan nanti semakin kental dan siap untuk dicetak. Nah, petani ada 2 macam. Yang pertama menggunakan cetakan dari batok kelapa, kemudian satu lagi ada yang bisa dari bambu, kemudian membentuk lingkaran. Nah, kalau yang Mas Parsiono gunakan ini menggunakan batok kelapa. Nah, biasanya permintaan dari pembeli, mereka meminta untuk batok kelapa atau dengan bambu. Nah, ini batok kelapanya seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk dicetak. Nah, tinggal tunggu waktu sebentar lagi, kita akan melihat Mas Parsiono untuk mencetak menjadi gula. Nah, Mas Parsiono ini kebetulan dapurnya outdoor nih. Jadi adem. Nah, ini sudah siap cetak. Ya. Nah, mulai membersihkan di kalau di sini namanya irus atau pengaduk ya, pengaduknya bersihkan. Nah, ini butuh keahlian khusus nih. Nah, seperti itu. Nah, ini udah selesai. Ini jadi 9 gula dengan cetakan
batok kelapa 9 ya, kurang lebih 1,5 kilo lah. Nah ini yang unik adalah cara melepas gula dari cetakannya. Nah jadi gula yang tadi sudah dicetak itu diletakkan tengkurap di wajan yang digunakan tadi. Nah, jadi nanti kalau dia sudah waktunya diambil itu dia jatuh sendiri. Nah seperti itu. Nah, dia jatuh sendiri, tidak dipaksa untuk diambil ya, tapi dia lepas sendiri dari cetakannya. Nah seperti itu. Nah ini unik sekali. Mungkin banyak yang tidak tahu proses pembuatan gula ternyata unik sekali. Nah ini sudah selesai semua. Nah kita tunggu waktu beberapa menit lah ya, setengah jam, untuk kemudian nanti kita akan simpan. Nah ini yang digunakan adalah ini ada besek, kemudian ada daun pisang kering. Nah ini agar nanti mengeringnya maksimal. Nah oke, itu dulu untuk video kita kali ini sahabat.